Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mas Laini, saat ini berprofesi sebagai guru matematika di SMK Negeri 1 Nunukan. Kali ini, video yang akan saya bagikan terkait dengan praktik baik saya pada saat saya melakukan pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika bermakna dengan media lingkungan sekitar. Praktek baik ini terinspirasi dari komentar-komentar siswa terkait pembelajaran matematika. Jika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai seorang siswa dan mendengar kata matematika, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Saya telah merangkum beberapa pendapat terkait pembelajaran matematika dari beberapa siswa. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa matematika itu objeknya abstrak. Kemudian yang kedua, terlalu banyak rumus. Dan yang ketiga, tidak berguna dalam dunia kerja atau dalam bermasyarakat. Dan yang keempat, hanya berisi tentang perhitungan-perhitungan yang sulit. Hal ini berkaitan dengan karakteristik matematika yang diungkapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, bahwa mata pelajaran matematika terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai pembelajaran yang harus dipahami peserta didik. Pemahaman matematis terkait erat dengan pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta, prinsip, operasi, dan relasi yang bersifat formal universal. Kemudian yang kedua, mata pelajaran matematika terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematika berupa aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan. Nah, dari sini saya membuat suatu pembelajaran matematika yang berkaitan dengan lingkungan sekitar agar karakteristik matematika seperti yang diamanahkan dalam kurikulum Merdeka ini bisa menjadi suatu ketercapaian. Berikut contoh video yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi saya dalam melakukan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ibu saya beli 2 Apollo. Satu potato sama 2 roti. Apa ini? Pada video ini, saya mengaitkan pembelajaran matematika dengan proses jual beli di koperasi sekolah. Di sini, materi pembelajarannya adalah terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Namun karena di pertemuan sebelumnya, siswa sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel, maka pada sistem persamaan linear 3 variabel ini saya tidak ajarkan lagi, karena metode-metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya hampir sama dengan metode-metode pada sistem persamaan linear 2 variabel. Namun kali ini, saya mengajak siswa untuk melakukan pembelian atau proses jual beli dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini, saya meminta mereka membentuk suatu kelompok yang beranggotakan 4 orang dan merencanakan pembelian di koperasi sekolah, membeli 3 jenis barang dengan jumlah yang berbeda-beda. Setiap orang berbelanja, yaitu orang pertama berbelanja apa, orang kedua berbelanja apa, tapi dengan jenis barang yang sama dan di toko yang sama, dengan syarat mereka tidak menanyakan harga satuannya. Bapak Ibu, mereka hanya boleh menanyakan harga totalnya saja. Lalu orang keempat dari kelompok mereka akan merencanakan pembelian berikutnya. Tapi dia harus mempersiapkan uang yang harus dibayarkan
dengan menghitung terlebih dahulu harga satuannya menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Berdasarkan data dan informasi hasil pembelian yang dilakukan oleh 3 orang teman kelompoknya. Dari situ, mereka akan melakukan proses perhitungan untuk menerapkan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Potato dan 1 roti yang seharga 10.000. Elizabeth membeli 2 Apollo, 2 buah potato dan 1 roti yang seharga 11.000. Dan Christina membeli 3 Apollo, 1 buah potato dan 2 roti yang seharga 12.000. Nah, di sini kita akan mencari harga yang dibeli 1 Apollo, 1 buah potato dan 1 roti melalui metode SPLTP. Misalkan harga satuan Apollo itu menggunakan variabel X, harga satuan go potato menggunakan variabel Y, harga satuan roti menggunakan variabel Z. Susunan model matematikanya menjadi 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu persamaan 1, 2S tambah Y tambah Z sama dengan 10.000, persamaan 2, 2S tambah 2Y tambah Z sama dengan 11.000, dan persamaan 3, 3S tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.000. Model matematika rencana pembelian anggota keempat yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan harga totalnya. Jadi kita juga merumuskan dalam bentuk SPLPTF yang merupakan model matematika dari masalah yang akan diselesaikan, yaitu 2S tambah Y tambah Z sama dengan 10.000, 2S tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.000, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.000. Pertanyaan yang akan diselesaikan yaitu berapakah harga masing-masing barang yang dibeli oleh... Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan aktivitas ini, beberapa siswa beranggapan bahwa matematika itu sudah tidak lagi menyeramkan, bahwa matematika itu berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, dari praktik baik ini, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu guru lainnya, bagaimana sih jika Bapak Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang bermakna yang melibatkan lingkungan sekolah? Apa saja yang harus disiapkan? Beberapa hal yang harus disiapkan jika ingin mempraktekkan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekolah. Yang pertama, pahami karakteristik mata pelajaran yang diampu. Dan yang kedua, lihat lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, temukan materi ajar yang bisa kita bangun pemahamannya yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Yang keempat, carilah aplikasi pembelajaran yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dan yang kelima, susun alur kegiatan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa menyusun LKPD sehingga peserta didik Bapak Ibu bisa mempraktekkannya sendiri atau dengan bimbingan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekolah. Demikian video praktek baik yang saya lakukan dan semoga Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.